Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai halaman 138. Munadharatuhu asy-syahiratu ma'a syekhihi Abi Ali Al-Jubai. Dialog yang masyhur atau yang viral antara Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan guru beliau dan sekaligus ayah tiri beliau Abu Ali Al-Jubai. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah melewati 3 tahapan dalam berakidah. Pertama kali ikut akidah siapa? Mu'tazilah. Yang kedua Al-Kullabiyah, dan itulah yang dipakai oleh banyak kaum muslimin terutama di negeri kita ini. Kemudian beliau bertobat kembali kepada ajaran salaf, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ibnu Katsir menegaskan, yaitu dengan ditulisnya buku beliau yang berjudul apa? Al-Ibana allati sannafaha akhirat. Ini pernyataan dari ulama besar ahlu sunnah, ulama ahli tafsir, dan sekaligus dari mazhab Asy-Syafi'i. Demikian pula ini dikuatkan oleh pendapat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu banyak ulama yang menetapkan penisbatan kitab Al-Ibana kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, namun ada istilahnya kerucuk-kerucuk yang menafikan penisbatan kitab itu kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itulah hawa nafsu. Jangankan kitab ulama Al-Quran saja mereka takwil-takwilkan, bahkan mereka tuduh macam-macam. Ini sekali lagi, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Adapun dialog ini
Ini yang tahapan pertama pindah ke yang kedua. Ini masa transisi beliau. Ya. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimallah fi Siyar A'lamin Nubala. Berkata Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallah, dan juga Imam Zahabi yang menetapkan kitab Al-Ibana karya Imam Abul Hasan Asy'ari, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah, menetapkan kitab itu milik Abul Hasan Asy'ari. Namun sekali lagi ada orang-orang yang mengatakan tidak sahih dan sebagainya, padahal yang nggak sahih akalnya, yang nggak sahih akidahnya, akidah mereka itu. Walahul munadhara al-masyhura, kata Imam Zahabi, Imam Abul Hasan Asy'ari punya dialog yang masyhur, yang viral pada waktu itu, ma'al Jubai, ya, dengan Al-Jubai, guru sekaligus ayah tiri beliau, fi qaulihim, memperdebatkan tentang ucapan kelompok Mu'tazilah, yaitu yajib 'alallah an yaf'ala al-aslah. Ini keyakinan dan ucapan kelompok al-Mu'tazilah. Secara umum, kelompok Mu'tazilah itu ingin menghukumi Allah. Allah wajib demikian, Allah tidak layak demikian. Itu secara umum kaidahnya kelompok al-Mu'tazilah. Sesuai dengan akal picik mereka. Bukan mereka berhukum dengan hukum Allah, tidak. Namun mereka menghukumi Allah. Di antaranya di sini ada ungkapan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan wajib atas Allah untuk berbuat yang terbaik, yang paling bermaslahat. Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang mewajibkan kecuali Allah sendiri. Namun mereka enggak, sesuai dengan akal mereka, wajib demikian, Allah enggak layak demikian, sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Di sini tema dialog antara Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili dengan Abul Hasan Asy'ari. Faqala Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Asy'ari enggak terima dengan ucapan kelompok Mu'tazilah yang mewajibkan agar Allah berbuat demikian, agar Allah atau wajib atas Allah untuk berbuat yang paling banyak maslahatnya. Kata Abul Hasan Asy'ari, tidak. Bal yaf'alu ma yasha, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Enggak usah diwajib-wajibkan. Ya, Allah fa'alul lima yurid, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fama taqulu fi thalathatin sighar. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari mulai mendebat guru beliau Abu Ali Al-Jubai, apa yang Anda katakan tentang 3 anak, ya? Mata ahaduhum wa kabura isnan. Yang pertama meninggal dunia waktu kecil, yang kedua beranjak dewasa, namun yang satu mukmin, yang satu kafir. Paham gambarannya? Ini bahan debat Abul Hasan Asy'ari dengan guru beliau yang Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Paham ya? Beliau ingin debat gurunya dengan pembahasan ini untuk dikaitkan dengan kaidah kelompok Mu'tazilah yang sesat, wajib atas Allah untuk berbuat yang paling terbaik, yang paling bermaslahat menurut akal mereka. Kata Abul Hasan Asy'ari, bagaimana pendapat Anda tentang 3 anak, yang satu meninggal waktu kecil, yang 2 beranjak dewasa, namun yang satu kafir, yang satu mukmin. Fa amana hadu wa kafar al-akhar. Salah satu dari keduanya beriman, yang lain kafir. Famal illa fi ikhtirami tifli. Lalu apa sebabnya kok yang pertama meninggal dalam keadaan masih kecil? Abu Ali Al-Jubai menjawab, li'annahu ta'ala alima annahu law balagha la kafara. Kata Abu Ali Al-Jubai, karena Allah tahu bahwasanya yang pertama tadi kalau seandainya besar dia akan kafir.
Semuanya hujjah akliyah. Ini akal dibalas dengan akal. Ya. Fakana ikhtiramu aslalahu. Maka kesimpulannya yang pertama yang anak kecil mati tadi, karena Allah tahu kalau dia sudah dewasa akan kafir, maka lebih baik dia dimatikan. Ini ucapan siapa? Abu Ali Al-Jubai. Masih belum selesai ini debatnya. Oke lah kata Abu Hasan Asy'ari. Qala al-Asy'ari, faqad ahya ahadahuma fakafara. Lalu bagaimana dengan yang lain yang Allah hidupkan, panjang umurkan, namun dia waktu dewasa kafir? Ya. Qala innama ahyahu liya'ridahu a'lal maratib. Oh iya, Allah hidupkan, Allah berikan panjang umur untuk ditawarkan kepadanya martabat yang paling tinggi. Qala Asy'ari, falima la ahyati falyaridu a'lal maratib. Kalau demikian, kenapa yang pertama nggak dipanjangkan usianya sekalian? Paham maksudnya? Kok yang pertama dimatikan, yang kedua kafir dipanjang umurkan, sudah dewasa juga. Kenapa yang pertama nggak dipanjang umurkan, meskipun nanti juga akan apa? Sama-sama. Paham? Qala Al-Jubai. Ini jurus ngelesnya nggak usah jawab. Was-wasta, engkau ini ada was-was, keraguan. Ini ilmu ngelesnya. Alil bidah. Qala, kata Abu Hasan Asy'ari, la wallahi, tidak, aku nggak ada keraguan demi Allah. Walakin waqafa himaru syekh. Wallahu alam, maksudnya inilah akhir dari perjalanan muridnya, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Kalau terjemahan zahirnya, tidak ada was-was dalam diriku, namun waqafa himaru syekh, berhenti keledainya asy-syekh. Maksudnya beliau Abu Hasan Asy'ari berhenti jadi muridnya Abu Ali Al-Jubai, keluar dari ajaran kelompok Al-Mu'tazilah. Ini salah satu dialog yang masyhur yang menyebabkan Abu Hasan Asy'ari keluar dari Al-Mu'tazilah. Namun sekali lagi beliau masih belum rujuk ke mazhab salaf. Pada masa ini masih masuk ke dalam ajaran kelompok Al-Kullabiyah yang menetapkan 7 sifat. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Intinya inilah perjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, dan sekaligus kita tahu kalau dalilnya akal, itu pasti akan ada akal yang lebih pintar lagi akan demikian. Maka sekali lagi, Islam bukan dengan akal-akalan. Islam dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Abu Hasan Asy'ari ketika keluar dari ajaran guru beliau, apakah Abu Hasan Asy'ari dikatakan durhaka kepada gurunya? Ketika gurunya kalah debat, karena kalah hujjah, apakah Abu Hasan Asy'ari dikatakan durhaka? Ini contoh guru yang sesat, murid yang selamat akidahnya. Sudah kita contohkan juga yang lainnya. Hasan bin Saleh, gurunya sesat, muridnya Ahmad bin Yunus selamat. Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Basri, murid sesat, guru Ahlus Sunnah. Jadi ukurannya bukan guru dan murid, namun ukurannya siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf, siapa yang sesuai dengan akidah salaf. Paham ya? Nah, kemudian sekarang yang kedua, dari ulama mazhab Syafi'i yang dulunya ikut ajaran Ahlul Kalam, namun di akhir hidupnya bertobat ke mazhab salaf, yaitu Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini sangat masyhur. Al-Mutafasana Arba'ami'a wa Thamanin wa Sab'in Hijriyatan, yang wafat tahun 478 Hijriah. Abul Ma'ali Al-Juwaini kana min ru'usil mutakallimin. Sebetulnya kata-kata ini yang juga layak dikatakan di
Imam Abul Hasan Asy'ari. Ya, kana artinya dahulu. Karena yang kemarin kan sempat kita luruskan. Kata-kata Imamul Mutakallimin, seolah-olah beliau masih apa? Pentolannya ahli kalam. Namun yang Abul Ma'ali Juwani ada kata-kata kana dahulu. Ini juga selayaknya ditulis di bagian pertama dari ucapan Syekh tentang Abul Hasan Asy'ari, bukan langsung Imam Mutakallimin, namun kana min ru'usil mutakallimin. Qala al-Maziri fi Syarhil Burhan fi qaulihi ay al-Juwaini. Dulu Abul Ma'ali al-Juwaini pernah berkata, innallaha ta'ala ya'lamul kulliyat lal juz'iyah. Ini kata al-Juwaini dahulu, ketika masih jadi pentolannya ahlul kalam. Ucapannya sesat menyesatkan. Dia mengatakan Allah mengetahui yang global, tidak mengetahui yang perincian. Naudzubillah min dzalik. Bisa ya, ini ucapan yang apa? Bukan hanya sesat, bahkan bisa apa? Kufur. La takhfa alaihi khafiyah. Allah alimun khabir. Allah mengetahui. Makanya perbedaan al-alim itu mengetahui semuanya secara umum, namun al-khabir kalau digandingkan dengan alim, bedanya al-khabir itu mengetahui yang daqaiqal umur, yang terperinci, yang detail-detail. Ya, meskipun al-alim sudah mencakup semuanya, cuma kalau digabungkan al-khabir lebih ke arah apa? Allah mengetahui yang detail-detailnya segala sesuatu. Adapun al-Juwaini mengatakan dahulu Allah mengetahui yang global, tidak mengetahui yang perincian. Naudzubillah min dzalik. Sampai kata al-Maziri, waditu lau mahautuha bidami. Ketika aku membaca ucapan Juwaini itu, aku sangat menginginkan untuk menghapus ucapan itu meskipun dengan darahku. Karena ucapan yang sangat amat menyesatkan. Namun sekali lagi beliau telah rujuk di akhir hayatnya. Rujuk fi akhir umrihi rahimahullah. Kata Syekh, rujuknya al-Juwaini pada akhir hayat beliau rahimahullah. Wa mimma yadullu ala ruju'ihi an ilmil kalam wa dhammihi lahu wa nadami ala al-ishtighal bihi ma dzakarau al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah fi Tarikhil Islam. Di antara yang menunjukkan akan rujuknya beliau dari ilmu kalam dan celaan beliau terhadap ilmu kalam dan penyesalan beliau terhadap ilmu kalam yang dulu beliau pelajari, yaitu apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Tarikhil Islam. Anal Imam As-Sam'ani, ini sudah kita lewati, Imam Sam'ani Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan qara'tu bi khatti Abi Ja'far aidan sami'tu Abul Ma'ali yaqul. Kata Imam As-Sam'ani, aku membaca tulisan Abi Ja'far. Dia mengatakan, aku mendengar Abul Ma'ali Al-Juwaini berkata, qara'tu khamsina alfan fi khamsina alfan. Maksudnya aku banyak membaca, sering membaca ilmu kalam, referensi-referensi ilmu kalam, ilmu filsafat. Summa khallaitu ahlal Islam bi islamihim fiha wa ulumihim adh-dhahirah. Namun aku tinggalkan ilmunya kaum muslimin. Aku tinggalkan Al-Quran, tinggalkan As-Sunnah, aku tinggalkan kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Wa raqibtul bahral khidam al-azim. Dan aku melewati bahtera samudra yang sangat luas sekali. Wa hustu filladhi naha ahlul Islam minha. Dan aku menyelami ilmu yang telah dilarang oleh para ulama kaum muslimin. Kullu dzalika fi talabil haq. Itu semuanya dalam rangka mencari kebenaran. Wa kuntu ahrubu fi salifi dahr minat taqlid. Aku dahulu tidak mau taklid kepada ulama, artinya mau cari ilmu sendiri. Wal an raja'tu minal kul ila kalimatil haq. Ini inti pembahasannya. Namun sekarang, ini di akhir hayat beliau, namun sekarang aku telah rujuk dari itu semuanya, yaitu dari ilmu kalam kepada ucapan yang hak. Kemudian beliau mengatakan, alaikum bidinil ajais. Pegang erat
agama orang-orang awam yang sudah tua renta, yang sudah usia senja. Maksudnya alaikum bidinil fitrah, pegang erat agama fitrah. Orang awam secara umum mereka ala din fitrah sebelum dimasuki, disisipi, didoktrin dengan syubhat-syubhat alil bidah, alil al-kalam. Ini maksudnya adalah alaikum bidini al-ajais. Ada kisah seorang yang nanti akan ada pembahasannya, Ar-Razi. Ini sempat kita bawakan kemarin insyaallah di TV Roja hari Sabtu kemarin, kajian kitab Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah oleh Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i yang namanya sudah kita sempat lewati dengan syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i juga banyak mencela ilmu kalam atau yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian disarah oleh Syekh Abdul Razak, di antaranya disebutkan ada kisah suatu saat Ar-Razi, tokoh ahlul kalam, pernah berjalan bersama para murid-murid santri-santrinya. Kemudian papasan dengan perempuan yang tua renta, al-ajuz. Ya. Kemudian sang ajuz itu mungkin heran, ini ada orang kok misalnya dikawal atau ditokohkan, dikeramatkan sama santri-santri tersebut. Lalu sang perempuan tadi bertanya, siapa dia ini? Ya, santri yang ditanya marah, masa nggak kenal sama Ar-Razi? Ini sekali lagi orang-orang yang terlalu mengkeramatkan gurunya. Disenggol sedikit saja kayak kiamat, guru padahal gurunya yang salah, alal batil. Sang tua renta tadi tanya, ini perempuan yang alal fitrah salimah. Dia bertanya, siapa orang ini? Maka ada salah satu muridnya yang marah. Masa? La ta'rifin. Ente nggak tahu. Kemudian dikatakan, dia adalah Ar-Razi yang dia memiliki 1000 dalil tentang Allah itu maujud, Allah itu ada. Sang perempuan tua dengan fitrahnya dia menjawab, seandainya dia tidak punya 1000 keraguan, nggak mungkin dia punya 1000 dalil tentang wujudnya Allah. Kenapa? Masalah Allah itu ada, fitrah manusia sudah meyakininya, nggak perlu sampai 1000 dalil. Tidaklah yang memiliki 1000 dalil tentang keberadaan Allah kecuali dalam dirinya ada 1000 keraguan tentang keberadaan atau wujudnya Allah. Paham tuh? Paham enggak? Mau perlu diulangi? Nggak perlu ya. Nah, ini sekali lagi Islam agama fitrah. Apalagi masalah Allah itu ada. Sekali lagi ini yang dikatakan oleh Al-Juwaini, alaikum bidinil ajais. Pegang erat agama orang-orang awam yang alal fitrah maksudnya. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, seandainya dibiarkan tanpa disisipkan ajaran yang sesat, insya Allah dia akan tetap alal fitrah yang salimah, meyakini tentang keesaan Allah, meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Ini agama al-fitrah. Dan kita tiap hari diajarkan Rasul doa zikir pagi dan petang asbahna ala fitratil al-Islam. Ini alaikum bidinil ajais, alaikum bidini al-fitrah. Kemudian kata Abul Malik Al-Juwaini, fa illam yudrikni al-haqqu bilatifi birrihi fa amutu ala dinil ajais wa yaqtim akibata amri indar rahil ala burhati ahlil haqqi wa kalimatil ikhlas la ilaha illallah fal wailu li ibnil Juwaini. Jika Allah tidak meliputiku dengan kemurahan kebaikannya, lalu aku mati di atas agama al-ajais dan menutup hidupku dengan kalimat ahlil haqqi, kalimatil ikhlas, la ilallah, maka sungguh celaka Ibnul Juwaini.
Artinya seandainya Allah tidak mengampuniku akan apa? Dosa-dosaku dulu belajar ilmu kalam, menjadi pengikut ilmu kalam, maka sungguh celaka diriku. Ini bentuk apa? Penyesalan beliau. Qala As-Sam'ani, kemudian Imam As-Sam'ani berkata, wa sami'tu Abaruh Al-Faraj ibni Abi Bakar Al-Armawi mudzakaratan yaqulu sami'tu Ustadi Ghanim Al-Mushiri yaqulu sami'tu Imam Abil Ma'ali Al-Juwaini yaqul lau istaqbaltu min amri mastadbartu mashtaghaltu bil kalam. Ya, dari riwayat juga dari Imam Sam'ani tadi sampai kepada tadi Ghanim Al-Mushiri, dia berkata, aku mendengar Imam Al-Juwaini berkata, seandainya aku misalnya diberi waktu kembali, diberi apa? Untuk kembali kepada masa yang lalu, maka aku tidak mau menyibukkan dengan belajar ilmu kalam. Intinya sekali lagi beliau di akhir hayatnya menyesali, dan ini bukan orang yang tidak tahu ilmu kalam, bahkan yang sudah menjadi tokohnya ilmu kalam tahu kebobrokan, kesesatan ilmu kalam. Akhirnya beliau apa? Rujuk. Ya. Wa qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, qala Al-Hafidz Muhammad ibnu Tahir, sami'tu Abul Hasan Al-Qirawani Al-Adib wa kana yakhtalif ila darsil Ustad Abil Ma'ali fil kalam faqal sami'tu Abul Ma'ali al-yawm yaqul. Ini riwayat sampai kepada muridnya Imam Al-Juwaini, yang bernama Abul Hasan Al-Qirawani. Beliau dahulu belajar ilmu kalam kepada Al-Juwaini, namun terakhir al-yaum beliau berkata, aku mendengar Abu Ma'ali Al-Juwaini berkata, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam. Wahai para murid-murid kami, jangan kalian belajar ilmu kalam. Ini sekali lagi yang mengatakan yang sudah menyelami dalamnya ilmu kalam, akhirnya tahu kebobrokan ilmu kalam, dan akhirnya pun beliau mentahdzir murid-murid beliau dari ilmu al-kalam. Ini namanya taubat yang nasuha. Dulu pernah menyesatkan, kemudian ketika bertobat apa? Menyampaikan dulu aku salah. Bukan malah apa? Hanya dihapus aja. Kemudian apa? Ngeles, kemudian menyudutkan yang membantah. Ini sekali lagi contoh-contoh dari Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Al-Juwaini. Itu namanya apa? Tobat yang nasuha. Kecuali yang bertobat, kemudian memperbaiki diri dan mengklarifikasi, menjelaskan akan kesesatannya. Ya ashabana la tashtaghilu bil kalam. Wahai para murid-murid kami, jangan tashtaghilu bil kalam, jangan menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalam yablughu bima balagh mashtaghaltu bihi. Seandainya dulu aku tahu ilmu kalam intinya akan menyesatkan diriku, aku tidak mau menyibukkan atau tidak mau belajar ilmu kalam. Ini saraha, beliau apa? Mentahdzir dari ilmu kalam. Tapi setelah itu nggak kembali lagi belajar ilmu kalam. Ini namanya mencelah-mencelih, ya. Kalau sudah tobat ya sudah, stop sampai di situ, yang hak dipegang erat. Bukan dari kebatilan pindah ke kebenaran, kemudian pindah ke kebatilan lagi. Ini namanya apa? Mencelah-mencelih, naudzubillahi min dzalik. Wa hakal faqih Abu Abdillah Al-Hasan Ibn Al-Abbas Ar-Rustami qala hakalana Abul Fatah At-Tabari Al-Faqih qala dakhaltu ala Abil Ma'ali fi maradihi. Kata Abul Fatah At-Tabari, aku pernah menjenguk Abul Ma'ali ketika sakit. Faqal, Abul Ma'ali Al-Juwaini berkata, ishhadu alayya anni qad raja'tu an kulli maqalatin tukhalifus sunnah. Saksikanlah bahwasanya aku telah rujuk dari semua ucapan yang menyelisihi as-sunnah. Dan sekali lagi, banyak bukti-bukti akan apa? Rujuknya beliau dari
penyimpangan, kesesatan, terutama dari ilmu kalam. Wa anni amut alama yamutu ali ajaizunai sabur, dan aku ingin meninggal dunia di atas akidahnya, ajarannya orang-orang awam yang sudah tua, yang sudah lanjut usia dari penduduk negeri Naisabur. Artinya aku ingin mati di atas agama fitrah, agama yang lurus, di atas at-tauhid. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama mazhab Syafi'i yang dulunya menyimpang dari akidah Syafi'i, yang menyimpang dari akidah salaf, namun di akhir hayatnya rujuk. Kemudian yang ketiga, Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang paling masyhur lagi. Ya, Abu Hamid Al-Ghazali yang mereka namai dengan Imam Al-Ghazali. Ya, Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad ibni Muhammad At-Tusi Al-Mutafasana 550 Hijriyatan, yang wafat tahun 505 Hijriyah. Penulis kitab Ihya Ulumuddin yang sangat luar biasa, laris manis di negeri kita. Kita mau bacakan ucapan ulama tentang beliau dan juga tentang kitab-kitabnya. Ini sekali lagi kita hanya menukil. Kalau mau marah silakan marah kepada ulama-ulama yang mengkritik beliau dengan keras dan pedas juga. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tabaqati Syafi'iyyin. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitabnya Tabaqati Syafi'iyyin, yaitu tingkatan ulama-ulama mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, wa yulaqab bi Zainuddin, digelar dengan Zainuddin, wa bi Hujjatil Islam, ahadu a'immati Syafi'iyah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama mazhab Syafi'i fi tasnif wa tartib wa taqrib wa ta'bir wa tahqiq wa tahrir. Isinya tokohnya lah sudah. Qala al-Hafidz Ad-Dhahabi rahimahullah fi Tarikh Islam. Qala Abu Amr Ibnu Salah. Imam Dhahabi menukil ucapan Ibnu Salah, ahli hadis yang sudah kita sampaikan. Beliau juga termasuk ulama mazhab Syafi'i yang juga ahli hadis. Buku beliau Kitab Ulumul Hadis. Faslun li bayani asya' muhimmah angkartu alal Ghazali fi musannafati. Sekali lagi, ini ulama ahli hadis yang berkata, yang dikenal dengan Imam Ibnu Salah. Beliau mencantumkan sebuah pasal tentang penjelasan hal-hal yang diingkari oleh beliau atas Al-Ghazali dalam karya-karyanya. Tadi yang mengkritik Al-Ghazali bukan kita. Ini sekali lagi ulama-ulama yang sekali pakar terutama dalam masalah al-hadis. Walam yartadiha ahlu madhabihi wa ghairuhum minasyudud fi tasarrufatihi. Dan apa yang beliau tulis, Al-Ghazali tulis, tidak diridhoi oleh para ulama mazhab beliau dan selainnya dari keganjilan-keganjilan atau kenyelenehan-nyelenehan fi tasarrufatihi. Minha qaulu fil mantiq. Di antaranya ulama-ulama banyak mengkritik, membantah Al-Ghazali dalam ucapan beliau tentang ilmu mantik. Ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Ini apa? Satu keluarga. Bapak, ibu, anak, dan seterusnya. Ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Ini satu keluarga. Kemudian dikatakan Al-Ghazali, kata para ulama, beliau ahli kalam, namun juga terkadang beliau mentahdir dari ilmu apa? Kalam. Ada tanaqudhat. Di antaranya Al-Ghazali mengatakan tentang ilmu mantik atau ilmu kalam, huwa muqaddimatul ulumi kulliha. Ilmu mantik adalah ilmu pembuka untuk semua ilmu. Jadi kalau mau belajar semua ilmu harus dimulai dengan ilmu mantik. Ini kata Al-Ghazali. Wa man la yuhitu bihi fala thiqata lahu bi ulumi aslan. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang tidak paham ilmu mantik atau ilmu kalam tidak dipercaya dalam semua ilmunya.
Oh, luar biasa. Kata Abu Amr bin Salah, hadza mardud. Ucapan Ghazali ini ditolak mentah-mentah. Fakullu sahihidhini mantikiyun bittaba'. Setiap orang yang berakal sehat, dia secara otomatis sudah punya apa? Ilmu tentang mantik. Secara tabiatnya, artinya ilmu yang lurus, tidak sebagaimana ilmu kalam. Wa kaifa ghafala Syekh Abu Hamid an halima syekhi minal a'immah. Bagaimana Abu Hamid Al-Ghazali menyelisih guru-gurunya dari mazhab Asy-Syafi'i yang sangat amat mengecam ilmu mantik ataupun ilmu kalam atau ilmu filsafat. Kata Abu Amr Ibnu Salah, wa ma rafa'u bil mantiqi ra'sa. Para imam-imam mazhab Syafi'i, bahkan dari guru-gurunya Al-Ghazali, mereka tidak pernah menoleh sama sekali kepada ilmu mantik ataupun ilmu kalam. Dan sudah kita baca ucapan-ucapan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Namun ini sekali lagi termasuk kenyelenehan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini sekali lagi yang mengkritik Abu Amr bin Salah, dan ini dinukil oleh Imam Dhahabi. Jangan nanti nuduh Wahabi menghina ulama. Ini Abu Amr bin Salah Wahabi kalau begitu. Qala rahimallah fi tarikhil Islam wa qala Abu Bakar At-Turtushi. Sekali lagi Imam Dhahabi menukil lagi ucapan ulama yang lain yang bernama Abu Bakar At-Turtushi. Syahan Al-Ghazali kitab Al-Ihya bil kadhib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih keras lagi. Abu Bakar At-Turtushi mengatakan Al-Ghazali memenuhi kitabnya Ihya Ulumuddin dengan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong ini? Nanti kita yang dituduh mencela Ghazali. Ini kita hanya nukil ucapan Abu Bakar At-Turtushi yang dinukil oleh Imam Dhahabi dalam kitab Tarikh Islam, ini jilid ke-35 halaman 124. Kalau marah-marahlah kepada apa? Ulama-ulama ini. Sya'an Al-Ghazali kitab Al-Ihya. Al-Ghazali memenuhi kitabnya Ihya Ulumuddin dengan kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, fala a'lamu kitaban ala bastatil ardi aktsara kadiban ala Rasulillahi minhu. Bahkan lebih dahsyat lagi. Abu Bakar At-Turtushi mengatakan, aku tidak pernah tahu ada sebuah kitab di atas permukaan bumi ini yang paling banyak berdusta atas nama Rasul daripada kitabnya Al-Ghazali. Bukan anak loh ya. Ini yang ngomong siapa? Abu Bakar At-Turtushi. Kemudian ditambah lagi oleh beliau, summa syabakahu bimadzahibil falasifah. Kemudian Abu Bakar At-Turtushi mengaitkan Al-Ghazali dengan mazhab kelompok filsafat wa ma'ani rasail ikhwani safa wa hum qaumun yarawna nubuwah iktisaba. Kata Abu Bakar At-Turtushi, ada kaitan antara Al-Ghazali dengan kelompok filsafat yang paling ekstrem. Di antaranya mereka-mereka yang meyakini kenabian itu bisa digapai dengan sendirian. Antum kalau mau jadi nabi itu memungkinkan. Ada yang mau daftar? Yang sudah sering kita sampaikan. Kelompok filsafat yang ekstrem, mereka punya keyakinan kenabian itu bukan istifa pilihan dari Allah. Namun setiap orang itu bisa mencalonkan diri sebagai apa? Nabi. Namun dengan 3 syarat. Harus punya kekuatan kecerdasan, harus punya kekuatan khayal yang paling berkhayal, itu yang jadi apa? Calon terkuat sebagai apa? Nabi alias nabi palsu. Dan yang ketiga, punya kekuatan mempengaruhi massa. Jadi itu kata kelompok Al-Ghazali punya keterkaitan dengan mazhab-mazhab filsafat yang ekstrem tersebut. Falaisa nabiyyun fi zamim aktsar min syakhsin fadil. Kelompok filsafat mereka meyakini nabi itu tidaklah kecuali seorang manusia yang mulia.
takhallaqa bimahasin akhlak, yang punya akhlak yang mulia, wa janaba safasifaha, yang meninggalkan akhlak yang tercela, wasasa nafsau, bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya sendiri, hatta malaka qiyadaha fala taghlibu syahwatu. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Abu Bakar At-Tutusi rahimahullah ta'ala, bahwasanya kelompok filsafat yang ekstrim, mereka meyakini kenabian itu bisa digapai oleh setiap orang, yang penting ya punya akhlak yang mulia, kemudian bisa mengendalikan jiwanya, wala yakharuhu su'u akhlaqihi tsumma sasal khalqa bitilkal akhlaq, kemudian bisa menguasai masyarakat dengan akhlaknya tersebut. Wa za'amu anal mu'jizat hayalun wa makhariq, dan mereka mengklaim mukjizat para nabi itu hanya rekayasa saja, atau bahkan mengatakan khayal ya para al-anbiya. Kemudian waqala rahimahullah fi Sir Alamin Nubala, Imam Dahabi berkata dalam kitab beliau Sir Alamin Nubala jilid 19 halaman 327, qala Abu Bakar Ibnul Arabi, ulama dari mazhab Maliki, Ibnul Arabi berkata, Syekhuna Abu Hamid bala al-falasifata wa arada an yataqayyahum famastata'a. Kata Ibnul Arabi, guru kami. Ini kurang ajar enggak Ibnu Arabi ini? Ngata-ngatain siapa? Gurunya. Kalau gurunya salah, masa dibenarkan? Kata Abu Bakar Ibn Arabi, Syekhuna, guru kami yang benar Abu Hamid Al-Ghazali, beliau telah menelan ya ajaran filsafat, sudah dilek istilahnya ilmu filsafat itu, wa arada an yataqayyahum, namun ingin memuntahkannya, namun nggak bisa. Sudah kadung apa? Keselek. Paham? Sudah kadung masuk. Itu tahdzir dari Ibnu Al-Arabi terhadap gurunya Abu Hamid Al-Ghazali. Wa qala rahimahullah fi Tarikhil Islam, berkata Imam Dahabi lagi dalam Tarikh Islam, qultu. Ini sekali lagi ucapan Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i. Ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qultu lil Ghazali ghalatun katsir. Kata Imam Dahabi, Abu Hamid Al-Ghazali punya banyak kesalahan. Wa tanaqudun fi tawalifihi, banyak kontradiksi, mencela-mencela dalam karya-karyanya. Sekali lagi yang ngomong bukan anak. Ini sekali lagi hanya cuma sekedar membaca ucapan Dahabi dan menerjemahkan. Kalau ngamuk kepada siapa? Wa dukhulun fil falsafah, dan dia masuk ke dalam ilmu filsafat, wa syukuk, memiliki keraguan. Wa man ta'ammala kutubahu al-aqliyah ra'al ajaib, barang siapa yang meneliti membaca kitab-kitab beliau yang di atas pemikiran akal, akan mendapati al-ajaib, kenyelenan-kenyelenan, ajaib yaitu yang nyeleneh. Wa kana majal bidha'a minal athar, beliau itu sangat sedikit bekalnya ilmunya tentang al-athar, al-hadis. Ala si'ati ulumi, meskipun pengetahuannya sangat luas, namun sedikit pengetahuannya tentang al-hadis. Wa jalalati qadri wa azamati, meskipun tinggi kedudukan beliau. Ada kutub yang merangkum ucapan-ucapan ulama tadi tentang apa? Kritikan-kritikan mereka terhadap Al-Ghazali, terutama kitab beliau Ihya Ulumuddin. Ini ada kitab atau kutub kitab Ihya Ulumuddin fi Mizanil Ulama wal Mu'arrikhin. Ada sebuah kutub judulnya Kitab Ihya Ulumuddin fi Mizanil Ulama wal Mu'arrikhin oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Sekedar wa amma bi nikmat rabbika fahadits, adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Kutub ini hadiah dari dosen kita dulu di Madinah. Ana tulis Ihda min Fadilatul Syekh Sulaiman As-Suhaimi, oleh Syekh Sulaiman As-Suhaimi, guru akidah dulu. Nah,
Di sini dinukilkan beberapa ucapan ulama tadi dan ditambah yang lainnya. Namun ini lebih khusus ya tentang kitabnya Ihya Ulumuddin. Di antara tadi tentang ucapan Abu Bakar At-Turtusi dan yang lainnya. Ini kalau sekali lagi mau nambah pengetahuan lagi tentang hal ini, silakan lihat buku ini. Dan juga ada kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan hal ini. Demikian pula Imam Ibnu Katsir. Kalau di sini kan tidak disebutkan ucapan Ibnu Katsir. Anda mau baca sedikit di halaman 27. Qala fil bidayah wa nihayah. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i ahli tafsir yang sudah masyhur. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Anil Ghazali, tentang Al-Ghazali, wa sannafa fi hadhil mudda kitabau Ihya Ulumuddin wa huwa kitabun ajib yastamil ala ulumin katsira min asy-syar'iyyat wa mamzujun bi asya' latifah min at-tasawuf wa a'mal qulub lakinna fihi ahadits katsira gharaib wa munkarat wa mawdu'at. Bahwasanya kitab beliau Ihya Ulumuddin kitab yang aneh namun nyata, mencakup banyak ilmu dari masalah syariat juga, namun dicampur adukan dengan ilmu tasawuf, dengan hadis-hadis yang aneh-aneh, hadis-hadis yang mungkarat, kata Imam Ibnu Katsir. Ini ngomong Ibnu Katsir, yang mungkarat wa maudu'at, yang palsu-palsu, bukan maudhu' satu saja, maudu'at, kama yujad fi ghairi min kutubil furu'. Ini sekali lagi yang mengkritik Imam Ibnu Katsir. Bahkan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga tidak diam dari tadi hadis-hadis ataupun yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anda baca di sini, dan ini sudah pernah kita posting pada waktu pembahasan salat raghaib. Wa su'ilan Nawawi an salatir raghaib al-ma'rufa fi awwali lailati jum'ah min Rajab. Hal hiya sunnah au fadilah au bid'ah. Imam Nawawi Asy-Syafi'i ditanya tentang salat raghaib, yaitu salat yang dikenal oleh masyarakat dilakukan pada awal malam Jumat di bulan Rajab. Imam Nawawi ditanya apakah itu sunnah atau bid'ah. Maka Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i berkata, hiya bid'atun qabihatun mungkaratun. Kurang apa ini? Bid'ah yang jelek, yang mungkar, asyadal ingkar. Jadi yang suka membid'ah-bid'ahkan ini bukan apa? Wah, bisa aja ini Imam Nawawi. Apakah Nawawi Wahabi? Dan beliau sebelum Ibnu Taimiyah tentunya. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, bid'atun qabihatun mungkaratun asyadal ingkar. Tsumma qala, kemudian Imam Nawawi berkata lagi, wala yughtarra bi kathratil fa'ilina laha fi katsirin minal buldan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Wala bi kauniha madhkuratan fi kutil qulub au Ihya Ulumuddin. Dan jangan tertipu dengan disebutkannya salat raghaib itu dalam kitab Kutil Qulub dan juga atau Ihya Ulumuddin. Ini beliau apa? Mentahdzir dari salat raghaib yang dicantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau mengatakan di akhirnya di sini, fa innaha bid'atun batilah. Enggak cukup dalam ucapan yang awal tadi, bid'atun qabihatun mungkaratun asyadal ingkar, ditambah lagi fa inna bid'atun batilatun. Ini Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ya, insyaallah yang berkaitan dengan rujuknya beliau kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Ini ada satu pertanyaan kita mau jawab. Ini intinya, boleh enggak istilahnya menjual pesanan makanan kepada acara kekafiran dari orang-orang kafir. Kalau maksiat saja nggak boleh, apalagi acara apa? Kekafiran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.